البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, azzani wa jazakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullahi alaih. Sekarang kita akan masuki halaman yang ke-176. Perhatikan baik-baik, barakallahu fikum. Sudah kami sebutkan pada pertemuan yang telah lalu bahwasanya beriman dengan takdir tidak akan sempurna kecuali harus mengimani 4 perkara. Inilah yang akan kita bahas, 4 perkara tersebut. 4 perkara tersebut apa, Abdul Aziz? Al-ilm, al-kitabah, al-masyiah, al-khalqu. Ahsanta barakallahu fikum. 4 perkara ini harus diimani. Sekarang kita akan baca rinciannya. Rincian daripada 4 perkara yang wajib diimani untuk menyempurnakan beriman terhadap takdir. Sekedar mengulang kembali, orang beriman takdir, tujuan dan fungsinya adalah sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Hadid. Pertama apa? Likaila ta'sau 'ala ma fatakum. Itu yang pertama. Yang kedua, wala tafrahu bima atakum. Itu tujuannya. Tujuannya orang beriman dengan takdir itu agar tidak terlalu sedih, tidak terlalu putus asa terhadap perkara dunia yang terluputkan. Itu pertama. Kedua, agar tidak terlalu bangga, senang dengan perkara dunia yang dia dapatkan. Semuanya diletakkan pada tempatnya. Ada rezeki, ada kebaikan, alhamdulillah. Ketika diuji dengan musibah, bala, bencana, sabar. Seperti itu. Jangan sampai melampiaskan perkara-perkara dunia yang terluputkan dengan cara apa? Dengan cara kemaksiatan, seperti bunuh diri, menyiksa diri sendiri atau yang semisalnya. Naam, kita baca. Qala al-mu'allifu asbahullah, maratibul iman bil qadar. Tingkatan-tingkatan beriman dengan takdir. Al-iman bil qadar ala 4 maratib. Beriman dengan takdir itu ada 4 tingkatan. Al-martabah al-ula, tingkatan yang pertama al-ilm. Ini. Tingkatan pertama apa? Al-ilmu. Apa sih al-ilmu di sini? Al-imanu bi ilmillah. Yang yaitu beriman dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, fa huwa subhanahu alimun bi kulli syai'. Maka dia Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mengetahui segala sesuatu. Harus kita imani itu ya, mengetahui segala sesuatu. Wa huwa bi kulli syai'in muhit. Dan dia Allah taala meliputi segala sesuatu, mengetahui segala sesuatu dan meliputi segala sesuatu. Kalau ilmu kita terbatas. Kita mengetahui sesuatu yang ada di depan kita. Yang di belakang kita enggak tahu kecuali noleh dulu. Tapi kalau ilmunya Allah taala ihatah, meliputi. Paham ya? Mengetahui sekaligus kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, tahu semuanya. Kalau kita mengetahuinya perkara yang mana? Yang ada di depan mata kita aja. Sekarang gini, kitab ini terbuka, ana taunya, ana pribadi taunya yang di atas ini aja. Di bawahnya enggak tahu kalau ada semutnya, ada barang-barang yang lain kecuali setelah dibuka lagi. Karena pengetahuan manusia terbatas. Tapi Allah taala mengetahui semua sisi. Paham ya? Meliputi segala sesuatu. Nah, fala yazum anhu misqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Maka tidak ada yang bagi Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang berat, sesuatu yang lemah bagi Allah taala, sekecil apapun yang di langit dan di bumi, enggak ada. Paham ya? Maksudnya tersembunyi dari Allah taala enggak ada. Yang bisa sembunyi dari Allah taala enggak ada. Allah taala mengetahui segala sesuatu sekecil apapun. Semut hitam
di bawah batu hitam, di lautan yang paling dalam, di kegelapan yang malam gelap gulita, hujan deras. Paham ya? Allah Ta'ala tahu, bayangkan. Semut hitam. Kalau kita misalkan semut putih aja belum tentu tahu kan itu ya. Ini semut hitam di bawah batu hitam, di kegelapan malam, hujan yang sangat deras, di lautan yang paling dalam. Allah Ta'ala tahu. Kalau kita tahu atau tidak? Kita nggak tahu. Semut yang warna putih aja belum tentu tahu. Paham ya? Ini semut hitam. Masya Allah, menunjukkan ilmunya Allah Ta'ala itu benar-benar luas. Fa ya'lamu jami'a khalqihi qabla khalqihim. Masya Allah. Maka Allah Ta'ala mengetahui semua makhluknya sebelum menciptakan mereka. Jadi sebelum Allah Ta'ala menciptakan sudah tahu itu loh. Sebelum Allah Ta'ala menciptakan makhluknya sudah tahu. Wa ya'lamu ma takunu 'alaihi ahwaluhum kulluha sirrun. Nah, barakallahu sirruha wa 'alaniyatuha. Artinya apa? Dan Allah Ta'ala juga mengetahui keadaan-keadaan mereka yang akan terjadi semuanya. Baik yang nampak maupun yang tidak nampaknya. Tahu semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala, Masya Allah. Adapun kita tidak mengetahui dengan pengetahuan yang luas karena manusia terbatas pengetahuannya. Yang dikenal dengan hanya prediksi, memperkirakan saja, itu manusia. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar tahu perkara yang belum terjadi, tahu. Paham ya? Makhluk-makhluk yang akan diciptakan tahu. Karena apa? Karena Allah Ta'ala yang menciptakannya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Wal adillatu ala hadza katsiratun. Dalil yang menunjukkan hal ini banyak sekali. Minha di antaranya, kita lihat. Qaulu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sungguh ilmunya telah meliputi segala sesuatu. Ilmunya meliputi. Beda ya, meliputi itu benar-benar mengetahui dari semua sisi. Mengetahui dari semua sisi, namanya ihatah namanya. Namanya apa? Ihatah. Tapi kalau kita kan mengetahui cuma satu sisi saja. Itulah terbatasnya apa? Pengetahuan manusia. Naam. Kita lihat lagi, qaulu ta'ala, kemudian juga firman Allah Ta'ala, wa 'indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ard wa la rabbin wa la yabisin. Masyaallah. Dan hanya di sisi Allah Ta'ala kunci-kunci perkara ghaib. Paham ya? Maksudnya enggak ada yang tahu gitu loh. La ya'lamuha illahu, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Ta'ala. Pertama, wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dan Allah Ta'ala yang pertama ya, mengetahui seluruh apa-apa yang ada di daratan dan di lautan. Jadi daratan apa contohnya? Pohon, ya enggak? Pohon sebanyak ini seluruh dunia Allah Ta'ala tahu. Kapan musim gugurnya, kapan musim seminya, kemudian gugurnya berapa daunnya, jumlahnya tahu semuanya. Masya Allah. Nah, yang di dalam lautan tahu berapa jumlah ikannya. Kalau kita nggak tahu, paham ya? Kemudian laut yang seluas itu, yang sebesar itu, sedalam itu, Allah tahu jumlah ikannya berapa. Ikan apa? Ikan paus, ikan hiu, ikan lumba-lumba, ya enggak? Kemudian hewan-hewan yang lain tahu semua Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kita tidak tahu kecuali setelah menjaringnya, ya enggak? Atau setelah memancingnya, atau setelah mengambilnya. Nah, itulah pengetahuan manusia. Kita lihat lagi, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Masyaallah. Dan tidak pula gugurnya daun itu Allah Ta'ala mengetahui. Gugurnya daun tahu. Masyaallah, jumlahnya berapa, di mana yang gugur, kemudian daun apa, pohon apa, tahu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Ta'ala yang menciptakannya. Adapun kita enggak mengetahuinya. Kemudian apa lagi? Wala habbatin fi dhulumatil ard. Allah Ta'ala juga mengetahui biji-bijian yang ada di kegelapan bumi ini. Coba antum ketika nanam jagung, antum tanam kemudian proses pertumbuhannya kan kita enggak tahu. Ya enggak? Allah Ta'ala tahu biji-bijian yang ada di dalam bumi ini. Nah, wala rabbin wala yabisin, yang basah yang kering tahu semua Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, dan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqal, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an atfalil musyrikin. Ini faedah, pahami baik-baik ini karena sering muncul, mungkin kadang sebagian orang belum tahu. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqala, beliau berkata, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang anak kecilnya orang musyrikin yang meninggal sebelum dewasa. Paham ya? Sudah kita lewati dulu kan?
anaknya orang muslimin, mukminin yang meninggal sebelum dewasa ijma' surga. Bedakan ya. Anak kecilnya orang mukminin, orang muslimin kok meninggal sebelum dewasa, di mana tempatnya? Surga. Ijma'. Ijma' itu kesepakatan para ulama. Paham ya? Nah, sekarang permasalahannya anaknya orang musyrikin itu kemana arahnya? Ikut bapaknya atau bagaimana? Kita lihat. Nah, barakallahu fikum. Ini hadisnya sebenarnya masih ada sambungannya dengan riwayat yang lain, cuman kita ikutin dulu yang sini yang dijelaskan. Jadi suatu ketika Rasulullah ditanya tentang anak-anaknya orang musyrikin, kemana mereka? Surga atau neraka? Kalau anaknya orang mukminin tadi bagaimana? Ijma'. Anaknya orang mukminin, muslimin meninggal sebelum dewasa ijma' surga. Paham? Nah, sekarang anaknya orang kufar, anak orang musyrikin bagaimana? Disebutkan dalam riwayat sebelum kita baca ini. Allah taala uji, dikenal dengan imtihan, diuji. Diuji untuk masuk ke dalam api. Kalau taat justru masuk surga, kalau enggak taat justru masuk neraka. Kenapa kok demikian? Nah, baru hadisnya ini. Apa itu? Qala, beliau berkata, Allahu a'lamu bima kanu 'amilin. Nah, barakallahu fikum id khalaqahum. Artinya apa? Allah taala itu lebih tahu tentang keadaan mereka kalau seandainya mereka itu beramal. Paham ya? Ketika Allah taala telah menciptakan mereka, tahu. Maksudnya kalau mereka takdirkan dewasa itu tahu keadaannya gitu loh. Paham belum? Dengan ujian tadi ya, disuruh masuk ke api kok mau, kok taat, surga. Paham ya? Yang diuji ini siapa di antaranya? Di antaranya adalah atfalul musyrikin, kemudian ashabul fatrah. Ashabul fatrah itu siapa sih? Ashabul fatrah itu orang-orang yang kosong dari kenabian. Ada suatu zaman, suatu masa yang kosong dari apa? Masa-masa kenabian dan juga masa kerasulan di situ. Namanya ashabul fatrah. Itu nanti masuk dalam ujian. Paham ya? Masuk dalam ujian. Nah, barakallahu fikum, sebagian mereka ada yang mengatakan orang-orang gila, sejak kecilnya gila sampai meninggal dunia itu pun juga masuk dalam ujian. Paham ya? Karena Allah tahu semuanya keadaannya, kalau enggak gila bagaimana, kalau dewasa bagaimana, kalau seandainya ada nabi bagaimana. Paham ya? Allahu a'lamu bima kanu 'amilin. Allah taala lebih tahu tentang keadaan mereka kalau seandainya mereka beramal. Paham? Paham soalnya ya? Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, sahih Imam Muslim hadisnya ini ya. Wa dalalatul adillati sabiqati ala ilmillah wa ihatatihi bi kulli syai' syahidan wa ghaiban. Masyaallah. Wa dalalatul adillah as-sabiqah, dan dalil-dalil yang telah lewat itu menunjukkan ala ilmillah, menunjukkan atas ilmunya Allah taala, wa ihatatihi, dan meliputinya ilmunya Allah taala, bi kulli syai', terhadap segala sesuatu, syahidan yang nampak, wa ghaiban yang tidak nampak. Makan, perhatikan ini, makan sesuatu yang telah terjadi, wa ma yakun, dan yang akan terjadi atau sedang terjadi, wa ma la yakun, dan sesuatu yang tidak terjadi, laukan, kalau seandainya terjadi, kaifa yakun, bagaimana terjadinya, Allah Ta'ala tahu. Ana ulangi. Allah Ta'ala mengetahui perkara yang terjadi, jelas, satu. Yang sedang terjadi, na'am. Yang akan terjadi, aywa. Perkara yang tidak terjadi, kalau seandainya terjadi, tahu bagaimana terjadinya. Saya ulangi antum. Alhamdulillah. Saya ulangi. Ana ulangi sekali lagi. Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, yang tidak terjadi, kalau seandainya terjadi, tahu bagaimana terjadinya. Paham belum? Bagaimana kejadiannya, tahu. Berarti empat perkara ini ya. Antum bisa ulangi? Coba ulangi. Ayo. Ulangi. Belum? Belum? Dibantu antum. Mengetahui sesuatu yang sedang terjadi, yang telah terjadi, yang akan terjadi, yang tidak terjadi. Kalau benar-benar terjadi, tahu bagaimana terjadinya. Enggak masalah ya. Contohnya apa kemarin ayat yang sering muncul dan sering ana ingatkan tapi antum kadang lupa. Ayat yang mengenai kalau seandainya terjadi, tahu bagaimana kejadiannya tapi itu enggak terjadi. Sesuatu yang tidak terjadi, kalau seandainya terjadi, tahu bagaimana kejadian tersebut. Ayatnya bagaimana? Saya ingatkan berkali-kali dulu.
Abdurrahman? Lupa juga? Antum? Ihsan? Perkara yang tidak terjadi. Kalau seandainya terjadi, tahu bagaimana terjadinya. Dan itu enggak terjadi. Cuman kalau terjadi tahu gitu loh. Aja pendek saya tak nukilkan itu. Apa? Ingat enggak antum? Isa? Abdullah? Oh, ada enggak ingat? Abdul Aziz? Abdul Aziz? Apa? Enggak juga? Apa? Abdullah katanya? Naam ahsan. Naam walau ruddu la'adu limanuhu an. Wa innahum lakadzibun. Ada wawunya enggak? Wa innahum lakadzibun atau innahum lakadzibun Abdurrahman? Abdurrahman? Wa innahum lakadzibun atau innahum lakadzibun? Wa innahum lakadzibun. Nah, itu ayatnya itu jangan lupa itu. Itu ayat untuk contoh yang apa? Kalau seandainya terjadi sesuatu yang tidak terjadi tadi, tahu bagaimana terjadinya. Ayat tadi ana ulangi ya, walau ruddu la'adu limanuhu an wa innahum lakadzibun. Artinya apa? Kalau seandainya mereka dikembalikan ke dunia, seandainya dikembalikan ke dunia, niscaya mereka akan mengulangi lagi perkara yang dulu pernah dilarang. Tapi dibalikkan enggak? Enggak dibalikkan itu loh. Paham ya? Berarti Allah tahu kan? Kalau dikembalikan Allah tahu, kalau dikembalikan mesti mereka ngulangi lagi. Walaupun awalnya mereka ya Allah, kami akan beramal lagi amalan saleh. Kalau dikembalikan ke dunia, Allah tak tahu. Tahu kalau seandainya dikembalikan ke dunia pasti ngulangi lagi perkara yang dulu pernah dilarang. Wa innahum lakadzibun. Karena mereka itu bohong. Paham maksudnya ya? Itu ayat itu ditanamkan di benak antum, sering terulang-ulang itu ya, untuk dalil mengenai yang terakhir tadi itu. Apa yang terakhir tadi? Perkara yang tidak terjadi. Kalau seandainya terjadi, tahu bagaimana terjadinya. Walau ruddu la'adu limanuhu an wa innahum lakadzibun. Paham ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din azza wa jalla, berikutnya. Kata beliau sini, wa ma la yakunu law kana kaifa yakunu wadihatan jaliyah, masyaallah. Dan perkara yang tidak terjadi, kalau seandainya terjadi tahu bagaimana terjadinya, gamblang dan jelas nampak sekali. Tingkatan yang kedua, al-martabatus tsaniyah, tingkatan yang kedua al-kitabah. Apa al-kitabah di sini? Qala al-mu'allifu asbahullah, al-imanu bi anna Allah Ta'ala kataba maqadir khalqihi fil lauhil mahfuz. Masyaallah. Yaitu mengimani bahwasanya Allah Ta'ala telah mencatat takdir-takdir makhluknya di dalam Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz itu ada di mana? Di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa lam yufarrid fi dzalika min syai'. Dan Allah Ta'ala tidak menyia-nyiakan sedikit pun, tidak membiarkan sedikit pun terluputkan. Wa 'ala hadzal adillah katsiratan minha. Dan berdasarkan ini semuanya, berdasarkan penjelasan ini, dalilnya banyak sekali mengenai hal ini. Allah Ta'ala enggak meluputkan satu pun, semua dengan apa? Takdir Allah tercatat semuanya. Antum sakit, takdir Allah bukan? Takdir Allah. Berdoa, kemudian setelah berdoa sembuh, takdir Allah bukan? Takdir juga. Tercatat dalam Lauhul Mahfuz semuanya. Paham ya? Antum sekarang duduk di sini, usia antum sekian, nanti ketika antum udah tua, tercatat semua dalam Lauhul Mahfuz. Karena pertama kali menciptakan apa itu? Qalam sudah diucapkan di situ. Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulislah perkara-perkara yang akan terjadi sampai hari kiamat. Kita lihat dalilnya nanti. Qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samai wal ard. Inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidakkah kamu mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui perkara-perkara yang di langit dan bumi? Sesungguhnya yang demikian itu telah tercatat dalam kitab. Kitab apa? Lauhul Mahfuz, makhluk yang kekal, abadi, enggak pernah punah. Paham ya? Ingat-ingat ya. 8 makhluk yang sudah kami jelaskan, ingat-ingat baik-baik. Termasuk di antaranya apa? Lauhul Mahfuz. Samaniyatun hukmul baqa'i ya'ummuha
minal khalqi wal baquna fi hayzil adam wal 'arsyu wal kursi wa narun wa jannatun wa 'azbun wa arwahun kadal lauh wal qalam. Lauhul mahfuz wal qalam, pena. Mohon salah ya. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Yang seperti itu, yang demikian itu bagi Allah Taala itu mudah. Mudah semuanya, mencatat semuanya mudah. Kalau kita kan sulit. Sulit bagi kita. Kita tahunya mencatat sesuatu yang ada saja, yang belum terjadi tidak bisa. Naam. Dalil yang berikutnya dari As-Sunnah. Wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala, dari hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma khalaqallahu tabaraka wa ta'ala al-qalam. Perhatikan ini, pertama kali Allah Taala menciptakan pena. Bayangkan pena. Sekarang mungkin pena yang antum pakai di dunia ini kecil, enggak bisa bicara, tapi dengan kehendak Allah Taala pena yang Allah Taala ciptakan tersebut bisa bicara. Paham ya? Karena Allah Taala bisa membuat sesuatu yang tidak bicara menjadi bicara. Paham ya? Neraka saja yang kelihatannya makhluk yang mengerikan itu pun bisa bicara. Nah, barakallahu fikum. Ketika ditanya masalah apa itu dalam surat Qaf itu, halim talati, apakah kamu sudah penuh? Kemudian mengatakan apa nerakanya? Wa taqulu hal mim mazid, apakah masih ada tambahan lagi? Neraka bicara, bayangkan. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apakah kamu sudah penuh? Nerakanya ngomong, apakah masih ada tambahan? Bayangkan, ngeri. Nah, barakallahu fiikum. Nah, ini pena, ketika Allah Taala pertama kali menciptakan pena, Allah Taala mengajak bicara. Tsumma qala lahu uktub. Kemudian Allah Taala mengatakan pada pena tadi, tulislah. Qala wa ma aktub. Apa yang aku harus tulis? Penanya nanya lagi. Apa yang harus aku tulis? Qala, ini riwayatnya Allah alam. Ya, beda dengan riwayat yang ana hafal ya selama ini ya. Mungkin ada yang keliru atau mungkin kita cek lagi karena ini riwayatnya Imam Ahmad ini ya. Yang biasa kita hafal itu kan ketika pena tanya wa ma aktub, qala uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Kalau sini kan wa ma aktub, apa yang aku harus tulis? Qala fakadzaba, langsung nulis. Paham ya? Wallahu alam, kalau misalkan taruhlah yang tepat ada faktub itu. Jadi ada alifnya sebenarnya yang itu benar, karena kalau fakataba tiba-tiba nulis itu kan belum diperintahkan. Nah, wallahu alam yang zahirnya yang kita hafal itu uktub itu. Jadi ini ada fa'il faktub ma yakun wa ma huwa kainun ila an taqumas saah. Tulislah perkara-perkara yang sedang terjadi dan perkara-perkara yang akan terjadi sampai hari kiamat. Tertulis semuanya. Sekarang antum masih kecil, nanti ketika dewasa, ketika tua, ketika meninggal, tercatat belum? Semuanya sudah tercatat. Bahkan sebelum kita dilahirkan di muka bumi ini, ketika masih berada di perut ibu kita, kita itu sudah apa? Nah, barakallahu fikum, sudah tercatat takdir untuk kita ini. Rezekinya, ajalnya, bahagia atau sengsara. Ketika usia berapa bulan, Pak? 4 bulan kurang lebihnya. Paham ya? Allah Taala mengutus siapa? Malaikat. Malaikat yang mengurusi masalah janin. Diperintahkan Allah Taala untuk mencatat rezekinya, ajalnya, sengsara atau bahagia orangnya. Diambil dari mana catatan itu? Di Lauhul Mahfuz. Ngambilnya dari Lauhul Mahfuz. Paham ya? Sebagaimana yang sudah jelas oleh Syekh Shalal Al-Fauzan, hafizallahu taala wa ra'ah, yang sudah kita bahas dalam kitab Al-Arba'in Nawawiyah. Wal adillatu sabiqatu musarrahatun. Dalil-dalil yang sudah kita lewati jelas terang-terangan bi anna Allah tabaraka wa ta'ala kataba kulla syai' qabla al-khalqi. Bahwasanya Allah Taala mencatat segala sesuatu sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Jadi sebelum Allah Taala menciptakan dan tulis. Sebelum antum duduk di sini sudah takdirkan. Paham ya? Kemudian duduk itu juga takdir juga. Ayo, sekarang gini. Nah, barakallahu fikum, contohnya. Ubay contohnya. Antum ketika duduk di sini sudah tercatat atau belum? Sudah tercatat. Ketika nanti misalkan taruhlah antum berdiri, nanti kan berdiri antum, itu sudah tercatat atau belum? Sudah tercatat semuanya. Takdir sudah tercatat semuanya. Jadi ketika orang sakit, berdoa kok sembuh, itu takdir semuanya itu. Ada juga orang yang mencari jodoh pasangannya tapi apa? Tapi enggak dapat karena belum takdirnya. Paham ya? Ada juga orang yang jauh menempuh perjalanan, menyeberangi lautan untuk mencari jodoh, enggak dapat karena belum takdirnya. Paham ya? Seperti itu. Ternyata takdirnya jodohnya tetangga sebelah misalkan. Itu udah takdirnya seperti itu.
Contoh saja. Maksudnya bagaimana? Maksudnya takdir itu tidak bisa diprediksikan oleh manusia secara pasti. Paham ya? Perkiraan-perkiraan mungkin, tapi memastikan nggak bisa. Ini pasti hujan ini. Mendung kok, pasti hujan ini, pasti. Nah, bisa nggak itu? Nggak bisa, ternyata nggak hujan. Wah, ini panas sekali, pasti nggak hujan ini. Nggak usah bawa mantel. Ternyata hujan deras. Paham ya? Karena apa? Karena yang namanya manusia itu terbatas. Prediksinya, perkiraan manusia terbatas. Paham maksudnya ya? Ayonan barakallahu fikum. Kita lihat dikit lagi. Walam yufarrid fil kitab min syai'. Allah Taala tidak menyisakan, tidak menyia-nyiakan sedikit pun, meluputkan sedikit pun di dalam Lauhul Mahfuz. Semua tercatat. Wa dzalika sahlun yasirun 'ala man la takhfa 'alaihi khafiyah. Yang seperti ini sangat mudah dan mudah untuk siapa? Bagi zat yang tidak ada satupun yang bisa sembunyi darinya. Bagi Allah Ta'ala mudah atau enggak nih? Mudah, mencatat itu mudah sekali. Paham ya? Pena sudah apa? Sudah perintah Allah Ta'ala untuk mencatat sampai hari kiamat, tercatat semuanya dalam Lauhul Mahfuz. Bahkan sebelum Allah Ta'ala menciptakan apa? Langit dan bumi dengan jarak berapa tahun? 50.000 tahun. 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi sudah tercatat semuanya. Nah, barakallahu fiikum. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Adapun tingkatan yang ketiga dan yang keempat insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.